Ya, kita mulai. Kita mulai ya. Jadi nanti di sini ya kita kalau misalnya nanti Anda pakai apa namanya? Anda tidak pakai Docker ya, Anda tidak pakai Docker, maka nanti Anda tambahkan perintah yang di sini ya, Anda tambahkan perintah yang di sini. Ini ya, import find_spark, kemudian find_spark init. Tapi kalau yang sudah install Docker nggak perlu perintah ini dijalankan. Kalau dia nggak ada, dia akan error ya, find_spark-nya modul ini. Kalau belum, ya Anda running aja. Tapi saya nggak running karena saya pakai Docker ya. Nanti kalau Anda yang nggak pakai Docker, Anda harus running ini dulu ya. Anda harus running ini dulu. Ya, saya belum install ya. Saya juga sebenarnya karena saya pakai Docker, saya nggak perlu gitu ya. Tapi kalau Anda tidak pakai Docker, maka ini harus di running gitu ya. Ini sudah kita lakukan ketika kita UTS ya. Jadi saya pikir Anda sudah paham tentang ini. Oke, kita lanjut aja. Kita kasih perintahnya from PySpark ya. Nanti kalau ada salah-salah, berarti salah ketik aja. SQL. Kemudian import Spark session. Ya. Kemudian from PySpark SQL. Kita import kemudian function, ada library namanya function, pakai sf gitu ya. Jadi di sini kalau Anda ketemu f, maka f ini sebenarnya merujuk pada library function gitu ya. Kemudian kita sudah mengenalkan Spark session di sini. Berarti Spark session sama function bisa kita gunakan di script ini ya. Kemudian kalau kita mau gunakan function, kita pakai f gitu ya. Kemudian Anda nggak usah terlalu pusing seperti apa, yang penting dia running dulu. Kemudian nanti yang penting adalah ketika menjalankan parameternya ya di situ. Nanti kalau ini bisa bisa copy paste lah dari script yang udah jadi ya. Tapi saya pengen ngeliatin seperti ini sembari menjelaskan. Kita bikin Spark ya, ini object reference. Kemudian kita bilang Spark session. Spark session berarti merujuk pada di sini ya, Spark session. Kemudian kita panggil builder, kemudian kita panggil app name gitu ya. Nah, app name ini nama aplikasi yang kita bikin sekarang. Katakanlah latihan minggu 12 gitu ya. Minggu 12, kemudian kita kasih metode get, kemudian or create. Oke ya, jadi di sini kalau Anda nggak pakai Docker, ini di running dulu ya. Kalau Anda pakai Docker, Anda nggak usah tambahkan import find_spark. Kemudian ini ya, kita perlu Spark session-nya. Ini Spark-nya, kemudian ini modul function-nya, nanti kita lihat. Kemudian kita bikin nama ya, nama aplikasi di sini. Spark session builder app name, ini udah kita bahas ketika UTS ya. Get or create metodenya, kalau dia belum jadi kita create, kalau sudah ada kita tinggal panggil aja. Kemudian kita shift enter ya, kita shift enter. Ya. Kita tunggu beberapa saat. Ya, oke. Jadi nanti ketika projectnya Anda menjelaskan ini sambil live gitu ya, live. Kalau ada salah-salah ketik ya nggak masalah ya. Anda bisa lihat di YouTube itu di mata kuliah jaringan saraf tiruan ya. Angkatan 2016 UAS-nya seperti ini. Ya, itu tentang artificial neural network. Kalau kita di sini tentang recommended system ya. Oke, sudah ya. Jadi kalau di sini kita lihat dia sudah dikenali, sudah run, sudah muncul angka 1 di sini. Ya, berarti Spark Session sudah dikenali, sudah diinstal. Spark bisa running di sini gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan Spark di sini. Kemudian kita akan apa namanya? Ya, oke.
Ini sudah kita, ini materi UTS kita ya. Saya bikin sebuah objek reference. Saya kasih nama ratings. Ini adalah label ya, ini adalah variabel. Kemudian saya gunakan untuk, saya panggil spark di sini. Spark ya. Spark di sini adalah yang di sini ya, variabel spark di sini. Jadi spark di sini sama dengan spark di sini. Jadi spark di sini adalah spark session ya. Dengan app name-nya adalah latihan minggu 12. Jadi itu nyambung semua gitu ya. Kemudian kita panggil metode CSV ya. Ini untuk baca filenya ya. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing Pak, itu gimana? Pokoknya ada, kemudian tinggal di di copy aja ya. Tapi di sini saya jelaskan. Dan nanti ketika UAS-nya juga Anda harus menjelaskan. Ini adalah path-nya. Path di mana filenya ya. Ini kita bilang ratings kemudian CSV. Nah, ini harus sama dengan file yang di sini ya, rating CSV-nya. Karena dia berada dalam satu folder yang sama, kita bisa langsung panggil ya. Jadi ini adalah path ke filenya. Jadi ini adalah metode untuk melink ya, mereferen ke file namanya rating CSV. Kemudian kita di sini ada separator. Kita bilang separatornya adalah koma. Taunya dari mana? Dari filenya. Ini ya, ini separatornya adalah koma. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada koma, jangan lupa. Kita pakai header ya, ada headernya. Ini settingan dari ya, settingan dari datasetnya ya. Ini datasetnya dia punya header. Tuh. Ya. Oke, kemudian quote ini biasanya yang kita gunakan di string ya. Ini kita gunakan tanda petik 2 ya, seperti ini. Kemudian koma. Skema. Skema ini ya, nanti skema dari mana Pak? Skema dari sini. Kita tentukan, kita define langsung ya. Kita tidak menggunakan auto detect dari PySpark-nya. Jadi di sini kita tentukan skemanya adalah user ID, movie ID, rating sama timestamp. Tapi nanti kita define tipe datanya gitu ya. Jadi di sini kita pakai user ID ya. Kemudian kita katakan user ID adalah integer ya. Nanti ini berhubungan dengan algoritma yang kita gunakan ya, karena kita menghitungnya dikatakan sebagai numerik lah ya. Jadi kita define sini skemanya adalah integer ya. Oke, sebenarnya di ininya di ratingnya ya. Kita lanjut aja, user ID in, kemudian movie ID. Movie ID kita bilang integer juga. Kemudian ada rating ya. Rating adalah double tipe datanya. Kemudian timestamp ya, timestamp. Timestamp adalah waktu yang di generate oleh komputernya ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, dia generate-nya seperti ini. Oh, ke situ. Ini ya, ini kita anggap sebagai integer. Disimpannya, ini yang dipahami oleh komputer, yang disimpan oleh komputer. Nanti kita bisa convert ini menjadi format yang manusia pahami gitu ya. Oke, sudah kita lihat seperti ada salah ketik, user ID in, movie ID in, rating double ya. Ini Anda bisa cek di sini ya. User ID in, movie ID, rating double, timestamp in, gitu ya. Kemudian di sini setelah kita panggil metode ini, kita kenakan sebuah itu metode juga ya. Ada metode namanya with column. With column. Kemudian di sini kita ambil timestamp, kita akan coba ubah formatnya. Walaupun nanti ini di drop ya. Di drop karena kita nggak pakai, tapi saya lanjut aja. To timestamp. Kemudian f titik from underscore Unix time. Kemudian timestamp ya, timestamp. Dah.
Oke, kita cek, kayaknya sudah beres. Kemudian ini ada perintah case, supaya datanya kita, biar lebih cepat katanya, kita pertahankan di memori. Ya, oke, ini perintah ini masih di UTS ya. Ini masih mencoba membaca file ini, rating CSV. Kemudian ini ada argumen-argumennya, parameter, argumen yang di tempatnya. Ada argumen yang kita setting ya, sesuai dengan datasetnya. Namanya dan rating CSV, kemudian separatornya adalah koma, kemudian headernya adalah true, karena ada headernya, kemudian quote-nya adalah tanda petik 2 seperti ini, yang di string ya, kemudian skemanya, user ID, integer, movie ID, integer, rating, timestamp in, kemudian di sini ada sedikit perubahan format dari integer menjadi yang kita pahami. Nanti kita lihat contohnya. Oke, kalau sudah, kita run. Kalau nggak ada error berarti akan baik-baik saja. Ya, ini sesuai dengan speed dari prosesornya ya. Ya. Sudah belum? Sudah ya? Oke, jadi sekarang rating ini, kalau Anda bayangkan, rating ini adalah object reference ya. Jadi kalau Anda bisa membayangkan si konsepnya si rating. Jadi si rating ini, ya ini adalah, sekarang dia jadi object reference yang dia mereference kepada filenya. Ini filenya adalah objeknya. Ya, jadi kalau kita mau apa namanya, memanggil atau memanipulasi atau mengambil ya, kita ngambilnya dari ratingsnya. Ini adalah object reference-nya gitu ya. Ini adalah objeknya gitu ya. Kita sudah berikan kepada rating, udah kita taruh di memori. Kemudian gimana tadi? Ini sudah ya. Kemudian kalau kita melihat, kita tinggal rating, kemudian show. Ini membuktikan bahwa si rating sudah mereference pada file rating.csv. Jadi bedakan antara file rating CSV dengan object reference variable namanya rating gitu ya. Ini namanya bisa yang lain ya, nggak masalah. Tapi ini hanya mewakili dari yang disimpannya. Kalau kita run, ya ada yang masuk. Siapakah dia? Mbak Heni. Ya, oke, Mbak Heni, selamat datang. Ada yang bisa ikut praktek? Ya, oke, sudah muncul. Di sini ya, saya sudah menampilkan timestamp-nya sekarang sudah berubah ya. Timestamp-nya tidak lagi format yang dipahami komputer ya, tapi juga yang dipahami oleh manusia ya. Timestamp-nya tadi perintahnya ini from Unix time to timestamp ya. Kemudian yang tadinya adalah seperti ini formatnya ya, dalam integer, kemudian kita ubah formatnya menjadi year, month, date gitu ya, sama time gitu ya. Ya, oke. Jadi ini adalah langkah pertama kita ibaratnya menarik datasetnya ke dalam sebuah variabel object reference rating. Itu ya, ini ibaratnya ini baru, tapi di sini datanya udah siap ya. Datanya sudah siap. Kita sudah narik dari beberapa tabel. Ibaratnya itu nggak kita bahas ya. Lama dibahas tambah panjang lagi ceritanya. Ya, oke. Kemudian sudah kita tampilkan. Di sini menampilkannya hanya 20 ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada user ID 1, ada movie ID, kemudian ada rating ya. Ini baru datasetnya aja. Ingat ya, nanti kita kena dengan namanya data sparse ya, data sparse. Kalau di sini Pak kita tampilkan misalnya datanya 100 Pak gitu ya. 100 row, bisa enggak? Ya bisa gitu ya. Nah ini ya, ini masih user ID 1. Ya banyak kali dia nonton ya, 100 movie dia nonton. Oke, coba kita. Tapi kalau kita lihat movie ID-nya di sini sampai 1000 ya, sampai 1000. Ya, siapa lagi yang datang? Mbak Hesti, halo Mbak Hesti.
Ya, oke ya. Jadi teori-teori yang kita bahas minggu lalu, laptopnya nggak support. Laptopnya apa? i3, Mbak Indri? Kalau masih laptopnya laptop apa? Nanti bisa dibawalah ke kampus lah ya. Kita lihat ya. Ya, karena nanti kalau skripsi ya kalau bisa pakai laptop sendiri ya. Ya, oke. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini ya, kemarin kita sudah bicara tentang data sparse ya. Data sparse itu di mana kita ketemu dengan kondisi ketika data setnya itu banyak sekali data yang kosongnya. Ya, jadi kalau kita di sini data setnya bisa kita lihat ya. Mana tadi? Ya. Ini ada user ID, ini ada movie ID. Nanti di perintah berikutnya kita bisa lihat resumenya. Ya, kita bisa. Anda nggak usah mikirin Pak, perintahnya gimana. Ya pokoknya ini ada contohnya, silahkan di running. Kemudian kalau mau searching sedikit, boleh gitu ya. Ada tinggal googling sedikit gitu ya. Di sini ada perintah ratings, kemudian print skema ya, print skema. Ya kita lihat di sini skemanya. Ya skema itu apa sih Pak? Skema itu sebenarnya peralihan dari IR diagram menjadi tabel ya, ini skema gitu ya. Jadi skemanya di sini ada field user ID, movie ID, rating, sama timestamp yang tadi kita define di atas ini ya. Ini saya balikin aja. Ya, ini yang tadi kita define di sini. Ini adalah skemanya. Ketika kita tampilkan perintah print skema, rating ini dari mana Pak? Rating ini dari sini ya, dari objek sini, dari variabel ini. Bukan dari filenya, tapi dari ratingsnya. Tadi yang saya sampaikan tadi, ketika kita bikin rating, maka dia akan bisa konsepnya ini adalah kelas ya. Di sini ada atribut, di sini ada metode. Jadi kita bisa menarik menggunakan metode-metode yang ada di kelas di sini gitu ya. Ya sebenarnya nggak usah saya jelasin lah, itu terlalu teknis ya. Oke, jadi rating itu adalah Spark ya. Kita lanjut aja. Jadi itu skemanya tadi. Kemudian ada satu perintah di sini yang bisa Anda berikan nanti. Ratings, kemudian kita panggil metode namanya summary. Ada metode namanya summary, kemudian kita show seperti ini ya. Kalau kita running, maka ini akan menampilkan apa namanya beberapa parameter yang ada di ratingnya. Oke, so kita tunggu dulu. Ya, di sini kita lihat ada count, ada min ya. Tadi kalau kita lihat di data aslinya di sini, ini datanya banyak ya. Tapi ini belum termasuk big data ya, masih kecil ini. Ini ada 108.37 ya. Dikurangi header tadi ya. Ini 100 ribu. 100 gimana nyebutnya ini? 100.837. Oke, karena ada headernya, maka kita punya 108. Saya bingung nyebutnya. Ya, ini dikurangi header. Ini berarti jumlah row-nya. Kemudian ini tidak relevan ya, min sama standard deviation ketika user ID karena dia user ID. Tapi kalau di ratingnya di sini kita bisa lihat rating paling kecil adalah 0,5, kemudian rating paling besar adalah 5. Kemudian kalau kita lihat minnya di sini agak ke kanan ya, 3,5 dengan standar deviasi 1,04. Ini statistik banget. Jadi kalau kita bisa lihat ada 183 row ya datanya, instannya dengan minimumnya 0,5 sama 5,0 ya. Berarti tidak ada
data 0 ya. Ya, oke, karena minimalnya 0,5 ya. Tidak ada yang memberikan 0. Yang ada hanya hyphen saja ya. Oke, kita lanjut. Gimana tadi? Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk. Di sini nanti ada beberapa contoh ya. Di sini yang pertama ini contoh yang paling sederhana ya. Saya masuk di sini ada bicara tentang from PySpark, kemudian ML, kemudian recommendation ya, recommendation. Kemudian saya menggunakan import ini ada algoritma namanya alternating least square. Ya, namanya adalah alternating least square. Oke guys. Jam berapa sekarang? 19.23. Ya, sampai jam berapa kita? Halo, halo. Jam 9, Pak. Sampai jam 9. Oke. Jam 8 kali. Sampai jam 10 rencana kita kemarin, minggu kemarin. Pak, Ini saya online gimana? apa offline, Pak? Gimana? UASnya online apa offline? UASnya project, guys. UASnya project. Take home. Pak, tapi Present- laptopnya kentang. Kan kelompok nanti bisa gabung sama yang lain. Berapa orang pas kelompok? 3 orang maksimal. 3 orang maksimal. Wow. Wow juga. Pak. Nggak mau 3. Ini saya cut di sini. Saya mau jelasin sedikit tentang ALS ya.